Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat? Ada yang mulai bersin-bersin batuk-batuk? Kalau ada, ambulan sudah siap. Yang bawa saya, gratis. Di luar ada ambulan, harganya 200 juta, tapi karena untuk ambulan menjadi 140 juta dan pajaknya 1.800.000 karena ambulan menjadi 400.000. Itu salah satu cara supaya mau meringankan pajak. Robahlah mobil Anda jadi ambulan. Dan ambulan ini bisa dibawa mati. Mobil yang lain tinggal. Mobil Bapak harganya 2 miliar, pintunya 1. Kabarnya mobil itu makin dikit pintunya makin mahal. Tahun 2021 keluar mobil nggak pakai pintu. Dan ketika kita meninggal, maka disebut kenapa dia tidak hadir? Di mana dia sekarang? Dia meninggal. Apa makna meninggal? Karena semua yang dicari dulu tinggal. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Pagi-pagi pulang petang beras keringat banting tulang, cari makan, makanan sudah ada nggak bisa dimakan. Pergi ke rumah makan mewah dan mahal, duduk satu porsi 2 juta. Bapak makan ini? Enggak. Kenapa? Kolesterol. Ibu minum ini? Enggak. Kenapa? Diet. Mau minum teh manis? Enggak. Kenapa? Diabetes meletus. Aneh manusia. Cari duit, dapat duit tidak dinikmati. Untuk siapa? Dokter spesialis jantung. Habis. Manusia ini hidupnya menyedihkan. Makanan tidak bisa dinikmati, uang hanya untuk orang lain, uang beratus-ratus juta habis. Untuk siapa? Pengacara, dokter spesialis, orang lain habis. Mati digulung pakai kain kafan, 1 lapis, 3 lapis, 5 lapis, mati, habis. Yang semua mayita salatu, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama mal, hartanya. Kalau punya mobil mewah, mobil ikut mengiring sampai pelataran parkir. Kalau punya selimut bludru yang dibeli dari Eropa, ikut mengiring sampai ke tepi liang lahat. Setelah itu semua dibawa pulang ke rumah. Suaminya sampai di rumah, dia lihat lemari istrinya, 3 lemari baju mahal-mahal semua habis, tidak ada yang dibawa. Abdul Somad hari ini punya baju bagus cantik sekali. Kata siapa? Ya kata saya. Mereknya Casio, dikasih orang. Peci kesayangan 3, baju kesayangan 3, semuanya tinggal. Mal, ahlu, anak, istri, menantu, teman, 1 alumni, 1 grup WhatsApp, friend, follower, tinggal. Abdul Somad sekarang follower 2,6 juta. Yang baru, yang dulu 9. Say goodbye. Kalau Abdul Somad mati, ada yang mau ganti-gantian simpan? Enggak ada. Kamu akan mati menghadap Allah sendirian. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu yang kekal abadi? 1 sak semen, 1 batu bata, 1 tiang masjid, 1 gulung karpet, 1 kubah, 1 lampu yang cantik dan indah tinggal. Tapi kau beli lampu seperti ini, kau berikan untuk masjid, itu yang akan kekal abadi. Terang kuburmu, lapang makammu. Anak yang kau sekolahkan agama, berdoa di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
dibuatnya sedekah, infak untuk fakir miskin, anak yatim. Datang dia ke tempat panti jompo, orang-orang tua, kau seperti almarhumah ibuku, ini kain, ini baju, ini uang untuk buka puasa. Mengalir tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Apa mau dikata? Anak-anak tidak pernah belajar agama, kita mati menghadap Allah yang Maha Kuasa. Mereka datang berpakaian hitam, anaknya baju hitam, mantunya baju hitam, putunya baju hitam, cucunya baju hitam. Mereka datang mengunjungi kuburan Mbak Kakung, Man in Black. Tidak ada satupun yang bisa berani pandai membaca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semuanya hanya diam, meningkat cipta mulai selesai. Hidup manusia menyakitkan. Hari ini ibu berkata kaulah bulan, kaulah bintang. Bapak berkata jangan pergi lama-lama, setengah nafasku pergi. Sampai matanya malaikat maut mencabut nyawa. Saat itulah ibu baru menangis. Papa, jangan tinggalkan Papa. Ibu kok nangis kuat? Warisannya dikit. Ya, situ. Habis semuanya. Mana itu yang kekal abadi? Yang kekal abadi cuma satu. Ma'akal tapa'abnaika, yang kau makan busuk. Wa malabis tapa'ablaika, yang kau pakai laku. Yang kau makan busuk. 4 jam berjalan di usus busuk. Kalau di usus kambing keluar masih bisa subur, disiram ke kebun cabai merah, menyala, subur, gemuk, pedas, enak, sambal. Tapi kalau yang di septic tank itu disiramkan ke kebun cabai kuning, layu, mati. Yang kau makan busuk. Wa malabis tapa'ablaika, yang kau pakai lapuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2 orang setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Abdul Somad biar kurus begini sudah membusukkan beras 4 ton 300 kilo. Lahir 1977, sekarang 2020, umur 24. 43 tahun kali 100 kilo, 4 ton 300 kilo busuk beras. Kita baru hitung beras, cabai, bawang, tomat, terasi belum hitung. Mahakal tapa'ablaika, yang kau makan busuk. Wa malabis tapa'ablaika, yang kau pakai berapa mukena yang sudah laku, berapa kain sarung yang sudah usang, berapa baju yang sudah sobek. Wa mata saddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat istana di surga. Yang bisa bangun satu masjid, bangun satu masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Soman. Belum ada, baru niat aja. Setiap muslim yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya bahwa kita akan mati dan kita akan hidup lagi menghadap Allah, kita mesti berniat dalam hati sebelum mati, saya, anak saya mesti bangun masjid. Amin. Bangun masjidnya kalau bisa di pinggir jalan, jalan lintas supaya orang lalu lintas mampir. Saya iri melihat orang kaya yang punya masjid di pinggir jalan 24 jam, masjid itu tidak pernah kosong, parkir mobil full. Masuk saya ke dalam, nggak ada orang, ternyata cuma mampir kencing. Dalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kuliah, selesai kuliah umur berapa? 24 tahun. 25, 26 cari kerja, nikah. Umur 30 anak kelas 2 SD. Cari kerja itu ini nabung sampai umur 40. Terus berkarir 63, malaikat maut datang, mati. Selesai. Hidup manusia begitu singkat. Yang dulu lucu, imut-imut, sekarang sudah amin-amin. Abdul Somad, ya bisa kita reuni? Oke. Kita berapa tahun sudah tamat SMA? Sudah 20 tahun. Dulu waktu tamat umur berapa? 18, 20.
20 tahun tidak ketemu umur berapa? 40. Ketemu umur 40. Pertanyaannya, anakmu berapa? Tinggal di mana? 10 tahun lagi ketemu, pertanyaan sudah mulai berubah. Kau sakit apa? Aku cicinku sudah 3. Di mana? Di sini. Reuni umur 60, pertanyaan sudah mulai berubah. Almarhum Abdul Somad makamnya di mana? Reuni umur 70 tahun mulai berubah, dan pertanyaan tidak lagi kuat tapi sambil berbisik. Kamu pakai pempes merek apa? Hidup manusia. Mana yang dulu gagah perkasa bersuara menggelegar. Dulu kalau dia bersuara, mimbar menggelegar. Tapi sampai masanya, mimbarnya tenang, tanganmu yang menggelegar. Astagfirullah. Berikut kali api. Moga-moga semelu acara ini pondok kabeh punang surga. Amin. Tahun 2050 Abdul Somad akan diundang acara manasik haji dan umroh. Di sini lokasinya 2050, umur saya 73 tahun. Waktu itu nggak bisa berdiri, duduk. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah sakaratul maut. Waktu itu saya masih hidup, ibu udah mati semua. Insya Allah ibu semuanya panjang umur sehat. Ada caranya agar supaya kita tidak mati-mati. Apa itu? Sedekah. Saya setelah mendengar ceramah Ustaz Somad baru saya ingat mati. Saya pikir saya selamanya akan cantik muda. Siapa bilang perempuan paling cantik umur 25, puncak 25, 26, 27, 28, lebih. Akhirnya disuntik. Itu wajah yang daging cuma 5%, 95 kresek. Disuntik naik, suntik pewarna, muka putih, leher hitam. Apa yang dibawa? Pipi tegang, leher kendor, macam otak. Perempuan itu kan seperti bunga yang layu. Kapan dia indah, kultum, mekar, harum, semerbak, kuning, layu. Akhirnya kau akan mati, Pak. Kau akan mati, Bu. Ustaz Abdul Somad mati. Ya. Ada yang tak layu-layu? Nih, bunga plastik. Asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau kekal abadi, tidak lain tidak bukan adalah idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, semua akan hilang, semua akan putus, semua akan berakhir, semua akan layu, semua akan mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Waladun sholihun, anak yang soleh. Tuh anak ibu, tuh anak ibu, tuh anak bapak. Bapak ibu sudah mati, tapi mereka akan tetap meninggal anak cucu. Maka kita doakan anak cucu kita menjadi para penghafal Quran. Mereka jadi dokter, tapi dokter hafal Quran. Mereka jadi polisi, tapi polisi hafal Quran. Mereka jaksa, tapi jaksa hafal Quran. Mereka jadi bupati, gubernur, wali kota, tapi hafal Quran. Maka program APBD, APBN akan mereka alokasikan untuk pondok pesantren, pembangunan masjid. Dia berpikir, satu periode saya di kabupaten, setiap kecamatan sudah ada imam-imam yang hafal Quran. Takbir, Allahu Akbar. Itu yang membuat kita kekal abadi. Rumah yang besar akan diambil oleh anak, menantu, cucu, rebutan. Anak gak berapa ganas, mantu nih. Mobil mewah, mobil mahal, habis. Mereka pulang dari pemakaman, masuk ke dalam rumah, semuanya diam. Malam kedua, mulai mereka ngambil handphone. Kirim ke 90, kami akan kirimkan cerita lucu. Malam ketiga mereka mulai ambil remote control nonton TV.
Malam keempat mereka mulai buka laci, mana STNK dan BPKB. Mereka akan ganti nama ibu di mobil. Mereka akan bawa ke kantor Samsat. Kenapa nama ibu diganti? Kenapa nama bapak diganti? Akte notaris bertukar semua. Karena polisi dan petugas pajak tidak mau menagih kepada almarhum. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Kalau pernah kau belikan satu gulung karpet untuk masjid, kalau pernah kau wakafkan tanah untuk masjid, kalau pernah kau belikan satu layar monitor untuk masjid, kalau pernah kau berikan satu meja sepaket untuk kantor masjid pengurus, itulah yang mengalir terang kuburmu, lapang makammu. Walaupun kau mati sudah dimakan cacing tanah, diciptakan dari tanah, tinggal di atas tanah, warnanya warna tanah, dicium bau. Nah, besok itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hari ini kita beruntung luar biasa, ada Mas Adrian, ada Mas Ari Untung. Kira-kira apa yang dikatakan Mas Ari Untung dengan mulut terbuka? Dia sedang berkata, uang untuk pembangunan masjid. Nama masjidnya Masjid Musyawarah, cantik dan indah, luar biasa menaranya, kubahnya, pintunya. Disinilah anak cucu bapak ibu akan masuk sholat tarawih, sholat witir tahun 2050. Disinilah mereka akan baca Quran bersama qari dari Mesir. Di sini mereka akan duduk bersama anak cucu bapak ibu muda belia yang hari ini kelas 6 SD. Mereka akan masuk ke masjid ini. Mereka akan iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ketika itu kita tidak lagi berada di atas tanah, saat itu kita sudah berada di dalam tanah. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farjihna, kembalikan lagi kami ke atas dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh ya Allah. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari tak mungkin mundur ke belakang. Jangankan 1 tahun, 1 detik tak dapat mundur. Oleh sebab itu, pikir dulu pendapatan penyesalan di akhir masa tiada berguna. Sudah kusampaikan ya Allah semuanya. Kalau masih mau jamaah mendengar, alhamdulillah. Tak mau dia mendengar, dia tidak. Ngancam kok sudah. Di beberapa ceramah saya menyampaikan cerita tentang mati. Beberapa jamaah yang nggak senang gitu pulang sakit kepala mati. Mobilnya tinggal, rumahnya tinggal, hilang semuanya. Datang anaknya, Ustaz Somad besok datang ke rumah kami. Mau apa? Kami cerita pembagian harta warisan. Selesai. Saya bukan nakut-nakut di bapak itu, tapi bisa saja terjadi. Wah, Ustaz ini kami udah ketakutan corona, ternyata Ustaz lebih menakutkan lagi dari corona. Kita tetap ikut aturan Islam, jaga kebersihan, cuci tangan setelah bangun tidur, cuci tangan sebelum tidur malam, berwudu maksudnya, karena tidak mungkin orang cuci tangan aja, wudu, cuci tangan bersih. Tapi kalau wudu suci, setiap orang yang suci pasti bersih, orang bersih belum tentu suci. Cuci tangan tidak dapat pahala, tapi kalau dia berwudu dapat pahala. Itulah perbedaan antara adat dengan ibadat. Kita cuci tangan adat, tradisi, kebiasaan, tapi berwudu adalah ibadat. Maka kita tidak adat, tapi ibadat. Setelah itu kemudian banyak-banyak sholat sunat, qobliyah subuh, sholat sunat, qobliyah zuhur. Di antara zuhur dan subuh panjang. Ini bakteri sudah mulai kumpul di tangan, di ujung jari. Maka dari mulai subuh ke zuhur ada namanya duha. Tidak akan mampir dia insya Allah. Setelah kita cuci tangan, setelah bersihkan hidung, setelah bersihkan mulut, gosok gigi, setelah istighfar membuang, tiba-tiba dia datang juga. Maka sesungguhnya dia mati bukan karena bakteri, tapi karena ajalnya sudah sampai. Al-Quran yang menjelaskan, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun.
tidak dapat dimajukan walaupun sesaat. Datang seorang yang sedang galau menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Wahai Imam Ibrahim bin Adham, ya, aku galau menghadapi kehidupan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, apakah mungkin sesuatu terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin rezeki bertambah dan berkurang di luar izin Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin orang mati dan hidup tanpa kuasa Allah? Tidak mungkin. Lalu kenapa galau? Tidak. Datang bapak ibu yang sedang ketakutan, sedang galau melihat kehidupan. Saya tanya dengan 3 pertanyaan. Apakah mungkin sesuatu terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin rezeki bertambah berkurang tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin umur orang mati hidup tanpa kehendak Allah? Tidak mungkin. Lalu kenapa galau? Kita serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Jangan terlalu ketakutan. Makanya nanti kalau ada orang menakut-nakuti sampai gak mau keluar rumah, sampai gak mau ketemu orang, sampai gak mau salaman, ketemu sama orang. Kalau dulu apa kabar, sekarang gak ketemu sama orang. Namanya salam siku. Apa ya? Kita tetap menjalin silaturahim, tetap saling mendoakan. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Negeri kita dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, wabah, khusus wabah corona. Yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, mati sebagai seorang syahid. Yang paling penting adalah yang bisa menyelamatkan kita diantaranya adalah dengan wakaf, infak, sedekah, zakat, wasiat, hibah, wanita. Berdiri ceramah, amal badan. Sholat, amal badan. Tadi sahabat-sahabat kita manasik tawaf, sa'i dan umrah, amal badan. Melontar jumrah, amal badan. Tapi ada namanya amal harta. Mendengar ceramah, amal badan. Melihat Al-Quran, amal badan. Menonton yang baik-baik, amal badan. Tapi ada namanya amal harta. Wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah. 7 sudah kami laksanakan. Alhamdulillah. Baru kami laksanakan 5, tambah 2 lagi. 1 pun belum. Innalillah. Ustaz Somad hanya bicara 20 menit dari setengah 12 sampai jam 12 kurang 10. 20 menit kita sudah berlalu. Kotak-kotak sudah disebar. Tolong diisi supaya dapat doa malaikat. Allahumma timun fiqar khalaqa. Berilah orang yang bersedekah ini ganti ya Allah. Amin. Ya Allah. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adrian dan Mas Al-Betul. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.